Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan nasabah representatif Philips Securities Indonesia. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call. Sebelum kita memulai, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas. Baik Pak, baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas konfirmasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda kita untuk indikasi IHSG dan stock news akan dibawakan oleh Pak Jasa. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita langsung saja pada indikasi IHSG. IHSG hari ini kami proyeksikan akan bergerak melemah atau bearish di support 5181, sedangkan resisten level berada di 5283. Katalis untuk hari ini adalah pergerakan indeks saham regional yang dibuka melemah dan juga karena investor mencerna berita bahwa Perdana Menteri Italia Matteo Renzi akan mengundurkan diri setelah menderita kekalahan yang memalukan dalam referendum atas reformasi konstitusi. Perdana Menteri Renzi ini walaupun baru hanya 2,5 tahun memerintah, hari ini akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Italia. Sementara di Austria juga hari Minggu kemarin juga terjadi pemilu di mana kandidat dari sayap kanan untuk saat ini dinyatakan kalah ya, sehingga ini menjadi satu titik baik ya bagi Eropa karena ternyata kalau orang ini atau kandidat ini terpilih, dia akan menjadi kepala negara pertama sejak Eropa yang berasal dari partai sayap kanan. Sementara dari regional juga ada pengumuman politik dari Perdana Menteri Selandia Baru yang secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya dengan mengatakan bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk keluar dari gelanggang politik. Selain itu juga hari ini akan di launching ya Shenzhen Hong Kong Stock Connect yang akan memungkinkan investor di daratan Tiongkok untuk mempunyai akses kepada saham-saham yang listed di Hong Kong dan juga memungkinkan investor internasional untuk memperdagangkan saham-saham yang terdaftar di Shenzhen Stock Exchange. Untuk hari ini ada rilis data ekonomi akan meliputi data Services Purchasing Manager Index untuk Tiongkok untuk bulan November dan juga Consumer Confidence Index bulan November Jepang. Kalau kita mundur ke belakang pada hari Jumat kemarin, data non-farm payroll Amerika juga cukup baik ya. Ekonomi Amerika menambah 178.000 lapangan pekerjaan di bulan November. Sementara tingkat pengangguran Amerika turun menjadi 4,6%. Ini adalah tingkat pengangguran terendah dalam 9 tahun terakhir. Baik, itulah prediksi kami untuk hari ini. Kita masuki stock news. Yang pertama adalah Bank Negara Indonesia atau BBNI. BBNI merasa optimis bahwa pertumbuhan kredit untuk UKM akan tumbuh 20% hingga 25% di tahun depan. Perusahaan juga akan fokus pada sektor agrikultur, perikanan, perumahan, dan juga sektor pariwisata. Yang kedua adalah Bank Bukopin, BBKP. BBKP telah menunda rencana untuk rekisu hingga akhir tahun ini menjadi di kuartal 1 tahun 2017. BBKP mentargetkan 2-3 triliun dari aksi korporasi ini. Yang ketiga adalah Tower Bersama Infrastruktur atau TEBIK. TEBIK mengalokasikan 1 hingga 1,25 triliun untuk belanja modal atau capex untuk tahun depan untuk membangun 1.000 sampai 1.250 menara telekomunikasi baru. TEBIK juga mencari 2.000 hingga 2.500 tenan baru untuk menara-menara tersebut.
Dan yang terakhir adalah Bank Permata atau BNLI. BNLI mencatatkan kerugian 1,3 triliun rupiah di bulan Oktober 2016 atau hingga Oktober 2016 dibanding tahun sebelumnya yang untung 831 miliar rupiah. Kerugian ini diakibatkan oleh melonjaknya provisi atau pencadangan untuk kredit macet atau loan loss provision yang melonjak 96,14%. Baik, itulah stok news kita hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia. Atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kami. Tapi sebelumnya saya Afdal di sini akan membahas terlebih dahulu mengenai IHSG kita untuk hari ini. Untuk IHSG kita untuk hari ini kalau kita perhatikan chart yang tertera pada layar Bapak dan Ibu, pada perdagangan hari Jumat kemarin IHSG tampaknya sudah berhasil menutup gap yang pertama, utang gap yang terjadi antara pada tanggal 11 dan tanggal 14 November. Kemarin berhasil ditutup dan bagusnya lagi IHSG kemarin sudah ditutup di atas level EMA 100-nya. Masih ada potensi untuk melanjutkan penguatannya walaupun terbatas hingga ke level 5.270. Itu untuk IHSG. Sedangkan untuk saham-saham pilihan atau technical rekomendasi untuk pada minggu ini, yaitu yang pertama adalah Weton, di mana kalau Bapak dan Ibu perhatikan untuk saham waskita, maksud saya Wijaya Karya Beton, di sini tren dari Wijaya Karya Beton ini sebenarnya untuk jangka menengah ini masih cenderung bearish, tetapi kalau Bapak dan Ibu perhatikan di sini saya kasih sinyal atau break level resistance line pada perdagangan hari Jumat kemarin dan ini ada potensi melanjutkan penguatannya. Oleh karena itu, kami menyarankan apabila Bapak dan Ibu ingin mencoba masuk ke saham Weton, bisa buy on weakness di kisaran harga 860 untuk entry point dari saham Weton. Dan untuk target price untuk 1-3 hari ke depan, yaitu di sekitar level 900. Tapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham Weton itu di sekitar level 835. Mengingat apabila saham Weton pada perdagangan hari ini masih berhasil ditutup di atas resistance line di sini, masih ada potensi untuk melanjutkan penguatannya. Tetapi apabila saham Weton ini ditutup di bawah resistance line atau di bawah kisaran harga 845, maka ada potensi saham Weton ini akan melanjutkan pelemahannya hingga ke level 795. Itu untuk saham Weton. Selanjutnya saham rekomendasi kita pada minggu ini yaitu saham BKSL, di mana kalau kita perhatikan untuk saham BKSL, tren untuk saham BKSL untuk jangka menengah ini sebenarnya sudah ada atau sudah terkonfirmasi rebound menjadi bullish trend kembali setelah bearish trend yang terjadi sejak awal Agustus. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan di sini saya telah menggambar channel bearish garis warna biru yang cukup panjang dan garis warna biru yang cukup pendek.
Sejak awal November, tren saham BKSL ini sudah bisa kita katakan untuk bullish trendnya. Dan ada peluang di sini mengingat saham BKSL ini akan menguji level support line di sekitar level 93, which is itu kita bisa jadikan sebagai entry point untuk masuk ke saham BKSL. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu yang ingin masuk ke saham BKSL, silakan boleh coba di sekitar level 93 untuk masuk ke saham BKSL. Dengan level target price itu sekitar level 98 sampai dengan level 100 untuk target price dari saham BKSL. Dan mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham BKSL ini berada pada level 90. Mengingat apabila garis support ini di break ke bawah oleh saham BKSL, ada kecenderungan saham BKSL ini menuju ke level 85. Tetapi kalau masih kuat di atas garis support line ini, maka potensi untuk menuju ke level 100 itu sangat tinggi. Demikian untuk technical rekomendasi kita. Ada 2 saham tadi, yang pertama Weton dan yang kedua untuk BKSL. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Bapak Pranajaya, maksud saya, yang menanyakan untuk saham PPRO dan saham Trump. Untuk saham PPRO terlebih dahulu, Pak. Untuk saham PPRO di sini kalau kita perhatikan tren untuk saham PPRO memang masih bisa kita katakan bullish trend untuk jangka panjangnya. Untuk jangka menengah ini sideways, dan untuk jangka pendek ini masih terkonfirmasi juga bullish trend. Saran kami, apabila Bapak belum memiliki barang, saran kami apabila ingin masuk ke saham PPRO, harap wait and see saja terlebih dahulu hingga saham PPRO ini terkoreksi ke level 1350, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham PPRO. Mengingat level 1350 adalah level EMA 20 dari saham PPRO dan merupakan support kuat dari saham PPRO. Apabila Bapak nanti sudah memiliki barang di harga tersebut, maka level target price atau target price-nya di sekitar level 1460, dan untuk level stop loss-nya yaitu berada pada level 1-2 fraksi di bawah level 1300. Sedangkan untuk saham Trump secara teknikal, saham Trump ini masih bisa dikatakan trennya masih bullish untuk jangka menengah, tetapi untuk jangka pendek kalau kita perhatikan saham Trump ini sedang terkonsolidasi di sekitaran harga 193 sampai dengan harga 205. Saran kami apabila Bapak ingin masuk ke saham Trump, harap untuk tunggu koreksi saja terlebih dahulu hingga saham Trump ini menyentuh level EMA 20-nya, which is itu di sekitar level 171 sampai dengan 175 untuk entry point dari saham Trump. Dan untuk target price untuk jangka pendek maupun jangka menengah yaitu di sekitaran harga 205 sampai dengan level 210 untuk target price saham Trump. Tetapi mohon dijaga ketat mengingat saham Trump ini EMA 20-nya merupakan support sangat kuat. Apabila saham Trump sudah ditutup di bawah level EMA 20, harap untuk di stop loss. Mengingat apabila hal itu terjadi, maka ada kecenderungan saham Trump ini kembali ke level 92 atau ke level 94. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham Pakuwon dan LPKR. Dan untuk LPKR apakah sudah mengakhiri fase bearisnya dan sudah bisa entry?
di level berapa dan target price di level berapa. Baik Bu, saya akan mencoba menjawab terlebih dahulu untuk saham Pakuwon. Untuk saham Pakuwon, di sini kalau kita perhatikan tren untuk saham Pakuwon, untuk saham Pakuwon trennya sejak pertengahan Oktober sampai dengan hari ini atau hari Jumat kemarin, ini tren dari saham Pakuwon ini masih cenderung melemah. Dimana kalau Ibu perhatikan saya telah menggambarkan channel bearish trend di sini. Tetapi tampaknya kita bisa manfaatkan peluang untuk saham Pakuwon ini mengingat kemarin saham Pakuwon ini sudah ditutup persis di level support lainnya, yaitu di sekitar level 675. Oleh karena itu, kami menyarankan apabila Ibu ingin coba masuk ke saham Pakuwon, boleh dicoba entry di sekitar level 675 untuk belinya. Sedangkan untuk target price untuk jangka pendek maupun jangka menengah yaitu di sekitar level 690 sampai dengan level 700. Jadi saya ulang, untuk entry point dari saham Pakuwon bisa dicoba di sekitar level di sekitar level 650. Untuk target price-nya di sekitar level 690 sampai dengan level 700 untuk target price dari saham Pakuwon. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss-nya. Untuk level stop loss dari saham Pakuwon itu bisa dipasang di sekitar level 645 sampai dengan level 640. Mengingat apabila level ini sudah di break ke bawah, maka ada kecenderungan saham Pakuwon ini menuju ke level 600. Demikian untuk saham Pakuwon. Selanjutnya untuk saham LPKR. Untuk saham LPKR seperti yang sudah kami katakan pada webinar sebelumnya, untuk saham LPKR ini trennya masih sangat bearish trend. Apabila Ibu ingin masuk ke saham LPKR, harap tunggu saja hingga saham LPKR ini terkoreksi hingga ke level 730. Dan apabila level itu sudah disentuh oleh saham LPKR, harap untuk tidak masuk terlalu agresif ke saham LPKR, mengingat level ini hanya merupakan support yang akan diuji oleh saham LPKR. Jadi saran kami apabila ingin masuk ke saham LPKR, harap wait and see saja hingga saham LPKR ini terkoreksi ke level 730, baru bisa kami sarankan untuk masuk kurang lebih 30% dari portofolio Bapak atau Ibu. Karena apabila saham LPKR ini break ke bawah lagi level 730-nya, maka ada kecenderungan saham LPKR ini menuju ke level support selanjutnya yaitu di sekitar level 600. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hendra Agustiar yang menanyakan minta info cara tebus dan lihat jatah agro right issue. Baik Pak, untuk informasi mengenai corporate action itu Bapak bisa menghubungi customer care kami di 5702157900900. Makasih Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Antonius Leo yang menanyakan untuk saham Elsa, Telkom, dan saham BMTR. Untuk saham Elsa terlebih dahulu. Untuk saham Elsa di sini kalau kita perhatikan tren untuk saham Elsa untuk jangka menengah ini masih bisa dikatakan tren bearish. Masih bisa dikatakan tren bearish karena selalu membentuk lower high. Jadi saham Elsa ini masih bisa kita katakan untuk bearish. Dan 2 hari bursa kemarin atau tepatnya pada tanggal
1 Desember ini saham LSA ini kemarin membentuk gap up seiring dengan penguatan harga crude oil waktu itu sekitar 12%. Dan ini tampaknya saham LSA ini akan mencoba menutup gap tersebut. Dalam artian saham LSA ini akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Jadi saran kami apabila Bapak ingin masuk ke saham LSA, harap wait and see saja terlebih dahulu hingga saham LSA ini terkoreksi dan menyentuh level supportnya yang cukup kuat di sekitar level 405, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham LSA. Mengingat belum adanya katalis positif lagi dari saham LSA. Jadi untuk entry point bisa dicoba nanti di sekitar level 405 dan untuk target price nanti Bapak bisa pasang di sekitar level 450. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari LSA ini bisa Bapak pasang di sekitar level 380 sampai dengan level 385. Mengingat apabila saham LSA ini break level 405, break ke bawah maksud saya, maka ada kecenderungan saham LSA ini menuju ke level support selanjutnya yaitu di sekitar level 315. Demikian untuk saham LSA. Untuk saham Telkom di sini sedang mencoba rebound dari fase bearish jangka pendek kemarin dan belum berhasil, tampaknya belum ada tanda-tanda, belum bisa kita katakan saham Telkom ini berubah tren menjadi bullish kembali. Tampaknya saham Telkom ini untuk jangka pendek ini masih cenderung sideways, masih bergerak di kisaran harga 3.775 sampai dengan harga 3.800. Which is kemarin saham Telkom ini tampaknya sudah ditutup hampir mendekati level resistennya. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Telkom, harap tidak masuk sekarang, harap ditunggu saja hingga saham Telkom ini terkoreksi ke level 3.775, di mana level itu merupakan support dari saham Telkom, baru bisa kami sarankan untuk masuk di level tersebut. Jadi trading plan-nya yaitu buy on weakness di sekitar level 3.775. Untuk target price saham Telkom itu berada pada level 4.125. Sedangkan untuk level stop loss dari saham Telkom itu di sekitar level 3.720. Demikian Pak untuk saham Telkom. Selanjutnya untuk saham BMTR. Untuk saham BMTR tampaknya trennya masih bisa kita katakan ini trennya masih sangat bearish. Kami tidak menyarankan untuk masuk saham BMTR mengingat belum ada tanda-tanda pola pembalikan arah. Apabila saham BMTR nanti sudah berhasil ditutup di atas level EMA 20-nya atau di atas level 660, baru bisa kami sarankan untuk coba masuk ke saham BMTR. Tapi untuk saat ini, untuk 1-2 hari ke depan kami tidak menyarankan dulu masuk ke saham BMTR mengingat tren dari saham BMTR ini masih bisa kita katakan untuk bearish trend. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham Bank BRI, BBCA, dan Gudang Garam. Hari Jumat kemarin naiknya cukup besar, apakah hari ini akan melanjutkan kenaikannya? Baik Pak, untuk saham BBRI terlebih dahulu. Untuk saham Bank BRI di sini memang kalau kita perhatikan dalam 4 hari bursa berturut-turut ini saham Bank BRI mengalami penguatan yang cukup signifikan dari harga 10.400 sampai dengan harga 11.300, which is itu sudah upside-nya sekitar 8-10%.
Kalau ditanya apakah akan melanjutkan tren penguatannya, tampaknya saham Bank BRI ini belum berhasil menguji level resistennya, yaitu di sekitar level EMA 20-nya di sekitar level 11.350 sampai dengan level 11.400. Saran kami, apabila Bapak ingin masuk ke saham Bank BRI, harap memperhatikan terlebih dahulu pergerakan saham Bank BRI hari ini. Apabila saham Bank BRI berhasil ditutup di atas level 11.400, bisa Bapak coba beli untuk saham Bank BRI, tetapi apabila ditutup di bawah level 11.400, harap untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham Bank BRI, mengingat ada potensi untuk melanjutkan pelemahannya hingga ke level 10.400. Begitu pula dengan saham Bank BCA. Kalau kita perhatikan kemarin saham Bank BCA ini memang sempat mengalami penguatan hingga level tertingginya di sekitar level 15.125, tetapi ditutup di sekitar level 14.675. Which is itu tampaknya masih ada tekanan jual dari saham Bank BCA. Dan kabar baiknya saham Bank BCA ini kemarin belum berhasil menutup gap hingga ke level 15.221. Tapi kabar buruknya, saham Bank BCA ini kemarin tekanan jualnya sangat tinggi. Oleh karena itu, saran kami apabila ingin masuk ke saham Bank BCA, harap wait and see saja terlebih dahulu atau bisa coba buy on weakness nanti di kisaran harga 14.400, di mana level itu merupakan EMA 200 dari saham Bank BCA. Sedangkan untuk level target price apabila sudah memiliki barang di sekitar level 14.400, Bapak boleh coba merealisasikan profitnya di sekitar level 15.225. Mohon dijaga untuk level stop loss dari saham Bank BCA itu berada pada level 14.100 sampai dengan level 14.150. Sedangkan untuk saham gudang garam di sini memang kalau kita perhatikan trennya untuk jangka pendek ini sudah bisa kita katakan dalam fase bullish trend. Dan tampaknya saham gudang garam maksud saya sedang menguji level gap yang terjadi pada tanggal 10 dan tanggal 11 November kemarin. Saran kami apabila Bapak ingin masuk, boleh coba masuk di kisaran harga 65.900 sampai dengan level 66.000 untuk entry point dari saham gudang garam. Mengingat ada potensi kuat hari ini saham gudang garam akan menutup gap tersebut hingga ke level 67.300. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Imuna yang menanyakan untuk saham Bumi dalam jangka pendek apakah ada peluang naik dari harga sekarang? Untuk saham Bumi, kami menyarankan apabila Bapak atau Ibu ingin masuk ke saham Bumi, harap ditunggu saja atau tunggu koreksi hingga saham Bumi ini ke level 276, baru bisa kami sarankan masuk ke saham Bumi, mengingat level itu merupakan support dari saham Bumi. Dan apabila masih diajak turun oleh saham Bumi, Bapak atau Ibu nanti boleh coba average sedikit di sekitar level 270. Mengingat level ini merupakan support terakhir dari saham Bumi, yaitu di sekitar level EMA 20-nya. Sedangkan untuk level target price untuk saham Bumi untuk jangka pendek itu berada pada level 318. Demikian, Pak.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Itma Novialdi yang menanyakan untuk saham PPRO dan PTPP. Untuk saham PPRO sudah saya bahas tadi, Pak. Selanjutnya untuk saham PTPP, untuk saham PTPP di sini memang pada tanggal 30 November kemarin saham PTPP ini sudah berhasil break level resistennya. Tetapi tampaknya saham PTPP ini kembali ditutup atau kembali bergerak di kisaran range bearish trend-nya. Saran kami apabila ingin masuk ke saham PTPP bisa buy on weakness di kisaran harga 3.895 sampai 3.900 untuk entry point dari saham PTPP dengan level target price berada pada level 4.110. Dan untuk level stop loss dari saham PTPP itu Bapak boleh coba pasang 1-2 fraksi di bawah level 3.800. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Riyandi yang menanyakan untuk saham Inco, support dan resisten di harga berapa dan pergerakan jangka pendeknya bagaimana. Baik Pak, untuk saham Inco, untuk tren saham Inco ini jangka menengah ini masih bisa kita katakan dalam fase bullish trend-nya. Begitu pula untuk jangka pendeknya masih terkonfirmasi juga untuk fase bullish trend-nya. Tetapi 2 hari atau pada perdagangan hari ini dan kemarin saham Inco ini sedang mengalami pelemahan. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Inco itu boleh coba masuk di level supportnya which is itu berada pada level 3.260. Kita bisa menggunakan level MA20 sebagai level support dari saham Inco. Jadi untuk level support dari saham Inco itu berada pada level 3.260 dan resisten dari saham Inco itu kita ambil swing high terakhir yaitu di sekitar level 3.540. Dan apabila level ini sudah di break oleh saham Inco, maka resisten selanjutnya yaitu berada pada level 4.150. Jadi upside-nya memang cukup tinggi dari saham Inco ini. Demikian, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Asep yang menanyakan rekomendasi saham untuk open buy pekan ini short term. Untuk rekomendasi sudah saya bahas tadi Pak di awal PMMC kita. Kami merekomendasikan 2 saham yaitu Weton dan BKSL. Untuk info lebih jelasnya nanti Bapak bisa lihat di menu Pro Trader di research dan technical recommendation. Demikian Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Ratri yang menanyakan untuk analisa dari saham DILD. Baik Bu, untuk saham DILD, di sini kalau kita perhatikan pergerakan dari saham DILD memang untuk jangka atau dalam 1 minggu terakhir, ini masih cenderung terkonsolidasi di kisaran harga 494 sampai dengan harga 505. Memang hal ini terjadi mengingat level ini merupakan support kuat dari saham DILD. Kalau kita perhatikan di sini, pada bulan April
sampai Mei ini memang fase ini adalah fase level konsolidasi dari saham DILD. Saran kami apabila ingin masuk ke saham DILD harap untuk tidak masuk sekarang. Kita tunggu saja saham DILD ini apabila ada tanda-tanda pola pembalikan arah, maka baru bisa kami sarankan untuk masuk. Tetapi apabila saham DILD ini mengajak turun lagi, kami tidak merekomendasikan untuk masuk ke saham DILD. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Markus yang menanyakan untuk saham Unilever dan saham ICBP. Untuk saham Unilever, di sini tren dari saham Unilever ini untuk jangka pendeknya masih atau sudah ada tanda-tanda pola pembalikan arah yang dimana kita ketahui bersama sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 22 November, saham Unilever ini mengalami koreksi yang cukup tajam. Saran kami, apabila Bapak ingin coba masuk ke saham Unilever, bisa buy on weakness di kisaran harga 41.500 sampai dengan 41.600 untuk entry point dari saham Unilever. Dan untuk target price untuk jangka pendek maupun jangka menengah yaitu di sekitar level 44.500. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham Unilever itu berada pada level 1-2 fraksi di bawah 41.500. Selanjutnya untuk saham ICBP. Untuk saham ICBP di sini kalau kita perhatikan tren dari saham ICBP ini untuk jangka pendek ini masih terkonfirmasi bearish trend. Sini kalau saya gambarkan channel dari saham ICBP, channel bearishnya. Dan tampaknya saham ICBP ini sedang menguji level resistennya yang cukup kuat di sekitar level 8.750 maksud saya. Ada dua strategi di sini. Apabila pada perdagangan hari ini saham ICBP berhasil ditutup di atas level 8.750, kami bisa menyarankan untuk masuk ke saham ICBP. Tetapi apabila saham ICBP ditutup di bawah level tersebut, maka kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham ICBP. Tunggu hingga saham ICBP ini terkoreksi ke level 8.000 hingga level 8.100, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham ICBP apabila hari ini ditutup di bawah level 8.750. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Vivi Effendi dan Itma Novialdi yang menanyakan untuk saham Garuda Indonesia. Seperti kita ketahui, untuk saham Garuda akan melakukan
corporate action, yaitu akan melakukan corporate action penyertaan modal negara tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi maksudnya perseroan akan menawarkan saham baru ke beberapa pihak saja, tidak semua pihak akan ditawarkan saham baru tersebut. Dengan harga exercise price-nya atau harga pelaksanaannya di sekitar level 476. Tanggal pendistribusian atau tanggal penerbitan saham baru itu yaitu tanggal 8 Desember dan pencatatan saham baru di bursa itu pada tanggal 9 Desember. Secara fundamental memang kalau kita perhatikan saham Garuda itu bisnisnya itu membutuhkan funding yang cukup besar, mengingat kalau bisnis airplane itu saham Garuda membeli saham atau bisa dikatakan mempunyai saham Garuda, mempunyai pesawat itu dengan cara operating lease. Jadi bukan kapitalis. Jadi ibaratnya hanya menyewa kepada pihak ketiga. Jadi sangat membutuhkan dana yang cukup tinggi. Secara fundamental itu mungkin baik kepada perseroan, mengingat harga exercise price-nya juga di atas harga market price sekarang. Seperti kita ketahui tadi harga exercise price-nya di sekitar level 476 dan saat ini saham Garuda diperdagangkan di sekitar level 372. Jadi tampaknya itu salah satu katalis positif dari saham Garuda. Secara teknikal di sini saham Garuda juga sudah ada tanda-tanda pola pembalikan arah, di mana saham Garuda kemarin sudah berhasil break level EMA 20-nya. Jadi saran kami apabila Bapak atau Ibu ingin coba masuk ke saham Garuda, boleh coba buy on weakness di kisaran harga 357 sampai 360 untuk entry point dari saham Garuda. Dan boleh coba di hold saja hingga 1 sampai 2 bulan ke depan kita lihat reaksi pasar terhadap corporate action perseroan. Demikian, Pak. Baik, mengingat sesi trading sudah dimulai sejak 15 atau 16 menit yang lalu, tampaknya kami akan mengakhiri sesi Philip Morning Market Call edisi hari ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak dan Ibu. Kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call untuk edisi esok hari. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.